Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua berpeluang untuk mendapatkan amnesti dari pemerintah sebagai upaya membangun dialog perdamaian. Supratman menilai pemberian amnesti ke KKB Papua semestinya nggak jadi masalah karena sejumlah orang yang terlibat gerakan separatis di Aceh pun pernah memperoleh amnesti dari pemerintah. Supratman mengatakan nama-nama anggota KKB yang diusulkan mendapat amnesti bakal diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto asalkan mereka memenuhi syarat, salah satunya membuat surat pernyataan untuk setia kepada NKRI. Bagaimana ketentuannya? Sebelumnya, Supratman merespon usulan anggota Komisi 13 DPR RI Tony Tesar asal Dapil Papua saat rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Tony mengusulkan pemberian amnesti kepada 7 anggota KKB yang ditahan di salah satu lembaga pemasyarakatan di Makassar. Supratman menuturkan pihaknya saat ini masih terus melakukan verifikasi terhadap daftar narapidana yang akan diberikan amnesti. Adapun pemberian amnesti kali ini masuk ke dalam tahap awal yang sedianya diberikan kepada narapidana berkategori makar tanpa perlawanan senjata. Lantas, gimana ketentuan amnesti? Hukumonline.com menulis ketentuan pemberian amnesti diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954. Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku tindak pidana. Adapun ketentuannya, Presiden bisa memberikan amnesti atas kepentingan negara. Presiden bisa memberikan amnesti setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang diberikan atas permintaan Menteri Hukum dan HAM. Amnesti juga bisa diberikan tanpa pengajuan permohonan terlebih dahulu. Amnesti juga merupakan salah satu hak prerogatif Presiden selain grasi, abolisi, dan rehabilitasi. Adapun Kementerian Hukum sangat berhati-hati dalam pemberian amnesti ini sehingga tidak sampai keluar dari 4 kriteria yang telah ditetapkan, yakni napi politik khusus Papua tetapi bukan yang terlibat dalam gerakan bersenjata. Kedua, napi yang terlibat kasus narkotika tetapi statusnya merupakan pemakai dan perlu mendapat rehabilitasi. Ketiga, mereka yang terjerat kasus UU ITE, utamanya kasus penghinaan kepada kepala negara. Keempat, narapidana yang sakit berkelanjutan. Nah, pertimbangan untuk melepaskan napi makar ini diharapkan bisa membantu rekonsiliasi di Papua. Mereka yang dibebaskan ini diharapkan bisa memberikan pengaruh kepada masyarakat dan siap kembali ke NKRI. Namun Menteri HAM Natalius Pigai meyakinkan Presiden Prabowo tidak akan memberikan amnesti kepada narapidana anggota KKB Papua yang bersenjata. Lantas gimana ya kelanjutan pemberian amnesti bagi narapidana anggota KKB Papua ini? Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.